Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mencoba membagi catatan saya tentang pendekatan aset dalam penilaian bisnis atau asset based approach. Untuk materi hari ini, teman-teman bisa mendownload di link berikut. Silahkan di-download jika ingin memiliki materi ini. Oke, kita mulai saja. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar tentang asset based approach atau pendekatan aset dalam penilaian bisnis. Nah, perlu teman-teman ketahui dalam asset based approach atau pendekatan aset dari standar penilaian Indonesia maupun IVS International Valuation Standard tidak mengenal istilah pendekatan aset pada bagian pendekatan dan metode penilaian. IPS maupun SPI hanya mengenal 3 pendekatan, yaitu pendekatan biaya, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pasar. Mereka tidak mengenal pendekatan aset. Sementara di dalam referensi, hampir seluruh referensi itu menggunakan istilah pendekatan aset. Nah, kenapa demikian? Kenapa kok standar penilaian Indonesia IVS tidak menggunakan istilah pendekatan aset, padahal hampir semua referensi itu menggunakan istilah pendekatan aset? Nah, sebagai gambarannya saya akan menjelaskan hal berikut. Nah, ini yang pertama, standar, baik standar penilaian Indonesia maupun International Valuation Standard, itu dibuat untuk menstandarisasi semua kondisi penilaian. Gitu. Sehingga baik dalam penilaian properti, bisnis maupun ATB, semua pendekatan, semua metode namanya standar. Tidak ada perbedaan antara penilaian properti, bisnis, dan ATB dalam pendekatan. Jadi, di standar penilaian Indonesia maupun IVS, pendekatan tetap ada 3. Biaya, pendapatan, dan pasar. Sementara, referensi, mengapa menyebutnya sebagai pendekatan aset? Karena para ahli-ahli penilaian di seluruh dunia itu melihat konsep, langkah, dan pengujian laporan keuangan yang digunakan dalam proses penilaian. Karena yang diuji adalah posisi neraca dengan aset yang dimiliki dalam neraca, maka mereka menyebutnya sebagai pendekatan aset. Nah, terus kaitannya di mana antara pendekatan di standar penilaian dengan di referensi? Nah, pendekatan biaya dalam standar penilaian, di sini konsepnya adalah merekonstruksi biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah bisnis atau sebuah properti. Kalau dia penilaian properti, maka membangun sebuah properti. Tapi ketika dia penilaian bisnis, maka dia membangun sebuah bisnis. Nah, konsep pendekatan biaya inilah yang berubah menjadi pendekatan aset dalam penilaian bisnis. Mengapa demikian? Karena dalam pendekatan aset, biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk menghasilkan sebuah bisnis digunakan untuk memperoleh aset, membeli aset, sehingga bisnis mereka bisa berjalan. Dan aset ini dicantumkan dalam neraca. Aset ini pula yang diuji oleh para ahli penilaian untuk menghasilkan nilai bisnisnya. Sehingga pada dasarnya pendekatan biaya di semua standar penilaian dalam referensi manapun itu kita sebut sebagai pendekatan aset. Nah, walaupun dalam IVS International Valuation Standard tidak menyebutkan satu pun tentang pendekatan aset, tapi dalam SPI di 106, dalam SPI 106 ya, itu sudah dibunyikan pada paragraf terakhir atau pada baris terakhir. Bunyinya, dalam penilaian perusahaan, pendekatan biaya lazimnya dikenal sebagai pendekatan berbasis aset atau asset based approach. Hanya ada satu kalimat ini di SPI 106 yang menyebutkan pendekatan aset. Nah, sebagai gambaran di SPI tahun 2018, pendekatan aset sudah mulai ada di SPI 2018. Gitu. Namun, berkembangnya IVS, akhirnya SPI pun kembali ke haluannya, kembali ke normanya ke IVS, karena SPI merujuk pada IVS, International Valuation Standard.
Itu sehingga pada revisi tahun 2020 SPI tidak lagi menyebutkan pendekatan aset di SPI 330. Dia kembali pada penyebutan pendekatan biaya. Karena mereka mengembalikan fitrahnya bahwa kita standar penilaian Indonesia, maka kembali ke kondisi. Apa sih tujuannya standar dibuat? Ya untuk menstandarisasi. Nah ini konsep mengapa di SPI maupun di AVS tidak ada istilah pendekatan biaya. Tapi sebagai seorang penilai dengan gambaran seperti ini, kita sudah sama-sama tahu bahwa sebenarnya pendekatan biaya yang dimaksud di SPI dalam penilaian bisnis itu adalah pendekatan aset yang dimaksud dalam semua referensi buku-buku penilaian. Tentunya untuk penilaian bisnis ya. Nah ini gambarannya kenapa di SPI tidak ada pendekatan aset, sementara hampir semua referensi itu menyebutkan sebagai pendekatan aset. Nah ini filosofinya, gambarannya mengapa terdapat perbedaan penyebutan. Oke, tapi ini tidak perlu diperdebatkan mana yang benar mana yang salah karena dua-duanya konsepnya sama. Oke, kita lanjut kembali ke konsep pendekatan aset. Nah ini pengertian pendekatan aset atau asset based approach yang diutarakan oleh Lisa Horton and Jim Bates. Oke, di sini dijelaskan bahwa asset based approach also known as cost approach, di mana pendekatan berbasis aset biasa juga dikenal sebagai cost approach. Jadi sama sebenarnya. The asset valuation approach is based on your finding the fair market value of asset. Jadi kita benar-benar mencari nilai pasar atau nilai pasar wajar atas asetnya. And deducting the liabilities to determine the net asset. Dan ngurangin dengan hutang-hutangnya untuk dapat net asetnya. Nah, ini gambarannya. Nah dari sini definisinya atau pengertian ini saya ambil dari buku penilaian bisnis yang judulnya Business Valuation for Dummies. Nah, di buku ini dijelaskan benar-benar konsep, benar-benar teori dasar tentang penilaian bisnis yang benar-benar sangat dasar banget. Sehingga ketika ada contoh seperti tadi ya, ada perbedaan penyebutan antara cost approach dengan asset based approach. Di sini sudah dijelaskan dalam definisi bahwa asset based approach biasa juga dikenal dengan cost approach. Sehingga kita sama-sama paham, oh yang dimaksud cost approach sama dengan asset based approach. Nah ini salah satu pengertian yang sengaja saya cuplik, saya ambil supaya teman-teman paham bahwa sebenarnya antara cost approach sama dengan asset based approach, yang membedakan hanya penyebutannya saja. Nah, dari beberapa pengertian ya dalam penilaian bisnis, pendekatan aset memiliki konsep yang sama. Ada 3 konsep yang harus teman-teman pahami dalam pendekatan aset. Yang pertama, karena yang dinilai adalah asetnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk memperoleh aset sehingga bisnisnya bisa berjalan, maka data yang digunakan adalah data historis. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan, beli asetnya aset apa saja. Nah ini datanya adalah data historis. Oke. Nah dari beberapa definisi pun dijelaskan bahwa nilai asetnya dinilai pasarkan. Maka yang kedua yang harus kita lakukan sebagai penilai untuk melakukan penilaian dengan pendekatan aset, kita harus mengetahui semua nilai pasar asetnya. Oke, seluruh aset itu harus dinilai pasarkan sesuai dengan tanggal penilaian. Nah, konsep yang ketiga, kita juga harus tahu nih resiko atas bisnis apa saja yang bisa dilakukan penilaian dengan pendekatan aset. Karena ternyata tidak semua bisnis, tidak semua jenis saham bisa dinilai dengan pendekatan aset. Nah, 3 hal ini yang harus benar-benar kita pahami dan kita kuasai sehingga penggunaan pendekatan aset tepat sasaran. Nah, ini gambarnya seperti itu. Nah, yang pertama data historis. Data historis apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian dengan pendekatan aset? Data historis yang pertama adalah neraca. Data minimum yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian dengan pendekatan aset adalah neraca. Ini data minimum. Artinya, paling enggak punya neraca 1 tahun atau neraca pada saat tanggal penilaian, kita sudah bisa melakukan penilaian dengan pendekatan aset. Ini yang pertama. Yang kedua,
dari neraca tadi kita harus tahu semua list of asetnya. Kita harus tahu semua list of asetnya. Karena kita harus mengidentifikasi seluruh aset berwujud maupun aset tak berwujud. Baik yang tercatat di neraca tadi ataupun yang tidak tercatat. Nah, ini data kedua. Karena tadi ya, asetnya semua harus dinilai pasarkan. Jadi kita harus tahu semua list of asetnya. Berwujud, tidak berwujud, yang tercatat maupun yang tidak. Nah, data ketiga yang kita butuhkan adalah free cash flow. Karena pada salah satu metode dalam pendekatan aset, itu membutuhkan data berupa arus kas. Tapi kalau kita tidak menggunakan metode tersebut, ya cukup dari dua data yang di atas. Nah, ini gambarannya data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian dengan pendekatan aset. Kalau sebelumnya kita bicara pendekatan pasar, data yang dibutuhkan apa? Data pembanding. Pendekatan aset kita butuh data historis. 1 tahun cukup? Cukup. Neraca pada tanggal penilaian cukup? Cukup. Gitu. Nanti pendekatan pendapatan berbeda lagi. Nah, ini gambarannya data yang diperlukan untuk pendekatan aset. Nah, yang berikutnya itu nilai pasar atas asetnya. Bagaimana kita melakukan nilai pasar? Untuk aset berwujud, kita harus menggunakan metode penilaian properti untuk menilai pasarkan semua aset berwujudnya. Sementara untuk aset tak berwujud, kita harus menggunakan penilaian aset tak berwujud untuk menilai pasarkan semua aset tak berwujudnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, artinya untuk melakukan penilaian bisnis dengan pendekatan aset, teman-teman penilai harus punya kompetensi penilaian properti, penilaian intangible, juga penilaian bisnis itu sendiri. Kalau kita nggak punya kompetensi 3 jenis penilaian ini, contoh misalnya properti, ya kita minta bantuan orang lain atau penilai yang lain yang memiliki kompetensi properti. Kita nggak bisa menilai intangible, ya kita minta bantuan penilai lain yang bisa melakukan penilaian intangible. Gitu, artinya untuk pendekatan aset ini, kita butuh semua kompetensi, properti, bisnis, dan juga ATB atau intangible. Makanya dalam penilaian bisnis dipersyaratkan kalau bisa, teman-teman harus menguasai dulu penilaian properti. Karena dalam salah satu pendekatannya, seperti pendekatan aset ini, ternyata penilaian properti sebagai salah satu kompetensi prasyarat untuk menilai bisnisnya. Nah, ini gambarannya tentang nilai pasar. Oke, yang berikutnya kita bicara risiko. Risiko di sini adalah risiko tertentu atas perusahaan yang bisa dinilai dengan pendekatan aset. Risiko yang seperti apa sih? Yang pertama, bisnis di mana keuntungan dan atau arus kasnya tidak bisa ditentukan secara handal. Keuntungannya belum bisa ditentukan ini. Kenapa? Nah, ini sebagai contoh perusahaan startup. Perusahaan baru berdiri, sehingga keuntungannya tidak bisa ditentukan berapa keuntungannya. Atau arus kasnya belum terjadi, belum bisa dihitung. Namanya perusahaan startup baru berdiri. Kita mau pakai pendekatan pendapatan dengan proyeksi, lah itu aja belum bisa dihitung. Keuntungannya belum jelas, tidak bisa. Mau menggunakan pendekatan pasar pembandingnya, tidak ada pembanding yang terbuka yang baru perusahaan baru startup langsung masuk ke perusahaan terbuka, tidak ada. Maka tidak akan ditemui pembanding yang sebanding di pembanding perusahaan terbuka. Pendekatan pasar tidak bisa, pendekatan pendapatan tidak bisa, maka kita bisa menggunakan pendekatan aset. Nah, ini gambarannya resiko yang pertama. Resiko yang kedua, bisnis tidak menunjukkan suatu usaha yang dapat berkelanjutan atau going concern. Dalam artian, saya sudah bisnis bertahun-tahun, tapi kemungkinan saya nggak akan bisa berlanjut. Nah, ini contohnya adalah perusahaan yang mau dilikuidasi. Karena tidak bisa berlanjut, ya kalau dalam siklus life cycle cost of business, dia sedang declining dan menuju debt. Untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, pembandingnya nggak ada. Tidak ada perusahaan terbuka yang sedang declining menuju debt. Itu susah nyari datanya. Nah, ini. Terus untuk pendekatan pendapatan, lah mau proyeksikan gimana? Besok sudah mati, terminal value-nya pasti residual. Nah, ini gambarannya. Sehingga kita bisa melihat dengan pendekatan aset.
Kenapa kok kita bisa gunakan dengan pendekatan aset? Karena pada prinsipnya ketika perusahaan dilikuidasi, maka nilai terendah dari sebuah perusahaan adalah senilai aset tetapnya jika dijual. Oke, gambarannya seperti itu ya. Ketika perusahaan dilikuidasi, nilai terendah sebuah perusahaan adalah senilai aset tetapnya jika dijual. Gitu. Nanti baru hasil penjualan aset tetapnya tadi digunakan untuk nutupin hutang. Kalau hutang sudah tertutup semua masih ada sisa, maka dikembalikan kepada pemilik modal. Inilah konsep pendekatan aset. Oke, dalam resiko yang kedua ya. Nah, bisnis dengan resiko yang ketiga, ini bisnis yang merupakan perusahaan investasi atau perusahaan induk yang memiliki banyak investasi pada anak, atau kita biasa menyebutnya sebagai perusahaan holding. Oke. Untuk perusahaan holding, kita belum tentu tahu nih dividennya berapa banyak yang dibagikan secara rutin setiap tahun. Sehingga secara cash flow atau penghasilan bisa fluktuatif tinggi sekali. Nah, bagaimana cara satu-satunya adalah ya kita menilai semua investasinya, nilai pasarnya berapa pada anak-anak perusahaannya. Baru kita bawa ke nilai bisnisnya si perusahaan holding ini atau perusahaan investasi ini. Nah, ini gambarannya resiko bisnis yang ketiga. Nah, resiko bisnis yang keempat, bisnis di mana keuntungan dan arus kas selalu negatif. Jadi perusahaan udah 10 tahun berdiri, tapi keuntungannya negatif terus. Arus kasnya atau free cash flow-nya masih negatif terus. Dia masih butuh suntikan dana. Gitu ya. Dan atau dia mungkin tahun ini positif, tahun depan negatif lagi, tahun ini positif, tahun depan negatif lagi. Fluktuasinya terlalu tinggi. Sehingga ketika kita mau menggunakan pendekatan pendapatan, maka proyeksinya bisa ngawurnya jauh sekali atau deviasinya tinggi sekali. Karena tahun ini positif, tahun depan negatif. Kalau negatifnya lebih banyak, maka proyeksinya akan turun. Kalau positifnya lebih banyak, maka proyeksinya akan naik. Gitu, sehingga secara proyeksi di pendekatan pendapatan tidak mencerminkan nilai aslinya si perusahaan. Atau ketika pendekatan pasar, karena dia fluktuatif, bisa jadi pembandingnya tahun ini dengan pembanding tahun depan itu sudah berbeda kondisinya. Tahun ini dia positif, kondisi life cycle-nya mungkin bisa dibilang rapid growth. Tapi secara real kondisi perusahaan tidak selalu rapid growth, karena tahun depan misalnya negatifnya jatuhnya tinggi sekali atau curam sekali. Nah, ini 4 gambaran bisnis yang bisa dinilai dengan pendekatan aset. Nah, untuk semua materi yang saya jelaskan tadi, itu sumbernya berasal dari beberapa referensi dan aturan seperti di depan ini. Teman-teman bisa lihat, di sini ada KPSPI tahun 2018 dengan edisi revisi tahun 2020, IVS yang diterbitkan 31 Januari 2020, Business Valuation for Dummies, ini yang dikarang oleh Lisa Horton dan Jim Betts, serta Valuing a Business oleh Shannon P. Pratt. Gitu. Dan terakhir, ini dari SE54 PJ tahun 2016. Inilah referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan konsep dan pengertian asset based approach. Oke, mungkin itu aja untuk pagi ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanggapan, sanggahan, atau bahan diskusi, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, atau jika perlu nanti akan kita adakan Zoom meeting sehingga diskusinya akan lebih terarah lagi. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.